Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi yang indah ini, mari saya mengajak kita semua yang ada di rumah, bangun, bangkit. Karena pagi yang indah, Bapak Ibu dan saya dipegang oleh tangan kasih kuasa Roh Kudus. Setiap hari, setiap waktu, kita akan menyembah kembali dalam roh dan kebenaran. Biar hati kita selalu dipenuhi dengan kuasa Bapa di sana. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepadamu ya Bapa, selalu pada jalan dan kebenaran, segala kebenaran, yes. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari saudara sekali lagi katakan, peganglah tanganmu ya Roh Kudus. Engkau kudus ya Bapa, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Sungguh Engkau ajaib,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Oh, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Glory Lord Jesus. Siapa lama yang memberi mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Semua Engkau Allah yang tiada pernah mustahil. Bagimu ya Bapa tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami yakin Tuhan saat Allah Engkau berfirman. Haleluya Yesus. Amen. Ku tenang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman
Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam Intimacy Worship. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk istirahat kami pagi hari ini, kami akan mengawali hari kami di dalam penyertaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini Tuhan, itu dapat menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Roma 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Roma 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima dengan judul kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri saja, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagaimana dengan negara kita saat ini? Bacaan hari ini kita mau melihat, mau belajar dari apa yang ingin Paulus ajarkan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa setiap pengikut Kristus harus menjalani kehidupan negara dengan serius. Kehidupan bernegara dengan tidak main-main. Paulus menandaskan bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Sehingga setiap orang wajib menaati hukum yang ada ataupun aturan-aturan negara yang sudah ditetapkan oleh negara. Dalam ayatnya yang pertama, Paulus mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat ini adalah suatu ayat yang unik. Ketika saya membaca ayat ini sangat unik dan sangat jelas sekali. Karena apa? Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat pada saat itu, khususnya jemaat di Roma, untuk takluk kepada pemerintah. Di sini menggunakan kata takluk. Jikalau kita melihat dalam terjemahannya bahasa Yunani, yang bisa diartikan dengan kata tunduk. Tunduk dengan sikap yang aktif, yaitu merupakan kata kerja. Pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini, sehingga setiap orang percaya wajib menaati hukum yang ada. Para pengikut Kristus, Paulus menginginkan harus memandang bahwa pemerintahan itu adalah sebagai orang yang memegang kekuasaan yang sudah dipercayakan oleh Allah untuk mengatur kehidupan bersosial di dalam berbangsa dan negara. Kalau kita melihat dengan kata lain, ada kekuasaan yang tidak berasal dari Allah. Di sini Paulus menegaskan di dalam terjemahan bahasa Yunani dengan ayat ini digunakan exodia yang berarti hak istimewa. Ada hak istimewa yang diberikan Allah kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan bernegara. Paulus mengatakan tidak ada kuasa pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tegas dikatakan. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan,
mengingatkan kepada Pilatus tentang kekuasaan. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes 19, kitab Yohanes 19 ayatnya yang ke-11. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Jadi ini adalah peringatan yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Pilatus bahwa kekuasaan yang diberikan kepadanya pada saat itu adalah berasal dari Allah. Sehingga tidak boleh ada kesombongan. Karena segala sesuatu yang dipercayakan itu adalah bersumber dari Allah. Jelas sekali Tuhan Yesus menunjukkan kuasa Pilatus itu berasal dari Allah. Sehingga Pilatus tidak dapat bersombong atas kekuasaan yang ia miliki pada saat itu. Karena segala sesuatu berasal dari Allah. Allah adalah sumber otoritas. Otoritas yang sejati, maka dia memberikan kuasa kepada pemerintah untuk bisa mengatur rakyat. Siapapun mereka. Di dalam ayatnya yang kedua, Paulus lebih dalam, lebih tegas sekali mengatakan, barang siapa melawan atau barang siapa memberontak terhadap otoritas pemerintahan, maka ia melawan Allah. Orang yang melawan pemerintahan, Paulus katakan berarti dia melawan otoritas dari Allah. Tapi bagaimana jika pemerintahan yang ada bukanlah pemerintahan yang takluk kepada Allah? Apakah kita harus tunduk kepada pemerintahan yang begitu? Pemerintahan yang melawan Allah, bagaimana sikap kita? Artinya bahwa kita harus tunduk kepada pemerintahan yang tidak takut dengan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya? Kebenaran Allah adalah di atas segalanya. Otoritas Allah lebih tinggi daripada otoritas pemerintahan. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita kembali lagi kepada otoritas Allah. Kebenaran Allah melebihi segalanya. Jadi kita kembali kepada hukum Allah. Itulah yang terbaik sebagai warga negara. Dalam ayatnya yang ketiga, di ayat ini Paulus mendorong jemaat di Roma pada saat itu untuk berbuat baik. Karena apa? Ketika kita berbuat baik, berarti kita sedang mewujudkan kasih Allah kepada orang luar atau kepada pemerintahan yang ada. Selain itu Paulus mengajarkan untuk tidak takut kepada pemerintah. Kenapa kita tidak takut kepada pemerintah? Karena kita sebagai orang percaya, kita sudah berbuat baik. Kita sudah berbuat sesuai dengan kebenaran. Kita sudah berbuat sesuai dengan kasih Allah. Makanya Paulus tegaskan bahwa kita tidak usah takut dengan pemerintahan. Karena apa? Karena kita sudah berada di dalam kebenaran Allah. Tetapi, jika kita berlaku tidak benar, kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran, maka kita akan takut kepada pemerintah. Karena apa? Pemerintah, Allah memberikan otoritas kepada pemerintah untuk apa? Untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan pemerintahan. Sebagai contoh, seorang pencuri, kita melihat saat ini bagaimana kinerja polisi ataupun TNI dan angkatan yang ada di Indonesia ini dalam memberantas kejahatan itu sangat hebat. Kenapa? Mereka tidak segan-segan untuk menembak. Bahkan penjahat sekaliber, seorang teroris tidak segan-segan mereka untuk langsung tembak di tempat. Karena apa? Karena mereka sudah berbuat kejahatan. Mereka sudah merugikan banyak orang. Di sini diingatkan oleh Paulus, karena itu berbuat baiklah, maka kamu tidak usah takut dengan pemerintah. Pada ayatnya yang keempat, ditegaskan kembali oleh Paulus bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Di sini yang dimaksud adalah hamba Allah bukan doulos, tetapi diakonos, yaitu pelayan. Paulus menjabarkan ada dua pemerintahan. Satu, pemerintahan yang mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya, pemerintah yang ditetapkan oleh Allah
dan hasilnya adalah untuk kemuliaan Allah. Di mana hal itu diimplementasikan untuk kepentingan rakyat. Tugas pemerintah untuk mengayomi masyarakat, itu adalah tugas dari pemerintah. Sebagai masyarakat tidak dapat merasakan adanya pemerintahan yang berasal dari Allah, pemerintahan yang dilindungi Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kemudian pemerintah yang mempunyai kuasa untuk menindak tegaskan orang jahat. Kalau tadi melindungi, pemerintah juga mempunyai hak untuk menindak tegas kejahatan. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan otoritas itu kepada pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki sikap yang tegas. Kita mengharapkan ketika kita mengikuti pemilu, pemilihan presiden, atau pemilihan wakil-wakil rakyat, saya yakin kita semua berdoa agar siapapun mereka itu adalah pilihan Tuhan. Jadi biasanya kita mendukung di dalam doa, seperti beberapa tahun kebelakang kemarin ketika akan pemilihan, gereja-gereja orang-orang percaya banyak berdoa untuk pemimpin siapapun yang ditempatkan. Tuhan, kita mempercayai bahwa siapapun mereka itu adalah pilihan terbaik yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara ini. Kemudian di dalam ayatnya yang kelima, harus menaklukkan diri bukan karena pedang, tetapi karena suara hati. Jadi kita hidup bernegara ini bukan karena kita takut ditembak, bukan karena kita takut ditangkap, tapi lebih yang Paulus inginkan, kita berbuat baik itu karena suara hati kita. Suara hati yang bersumber dari mana? Yang bersumber dari kasih Allah, yang bersumber dari Allah sendiri. Paulus mengatakan bahwa kita perlu menaklukkan diri kita bukan hanya karena murka Allah, bukan karena kita takut pada murka Allah, tetapi karena suara hati nurani kita. Di mana hati kita, hati orang percaya yang dikuasai atau yang dilindungi dalam kuasa Roh Kudus, kita dapat takluk kepada pemerintah dengan ketulusan hati kita. Kita melaksanakan, mengikuti aturan-aturan, mengikuti rancangan-rancangan pemerintah dengan ketulusan hati. Itu yang Paulus harapkan dengan hati nurani, hati yang bersumber dari Allah sendiri. Tuhan lebih menuntut kita untuk tunduk kepada pemerintah dari hati kita. Bukan karena kita takut hukuman. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita orang yang sudah menyerahkan hidup kita sudah menyerahkan pertobatan kita kepada Tuhan, kita harus dapat melihat kehidupan kita di dalam masyarakat sesuai tidak dengan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Sebagai orang percaya, hal apa yang paling diajarkan? Yaitu tentang kasih Allah. Diharapkan kita sebagai orang percaya, kita dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun mereka tidak percaya, tidak seiman dengan kita. Tapi bagaimana wujud kasih itu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sehingga orang akan melihat kemuliaan Allah, ketulusan hati kita. Kalau kita melihat belakangan ini, sejak adanya wabah, mungkin kita sering mendengar, melihat di televisi, banyak orang yang tidak percaya kalau COVID itu tidak ada. Ya, sehingga ada hal-hal yang dibuat dari pernyataan di media online dan sebagainya menentang pemerintahan, mengatakan pemerintah begini, mengatakan pemerintah tidak mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Benarkah kita sebagai orang percaya bisa berbuat seperti itu? Tidak. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan dunia ini, semua terjadi dalam rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai warga negara, kita sudah memilih pemerintah kita. Kita percayakan kepada mereka. Kita mengikuti aturan yang ada. Dengan protokol-protokol kesehatan yang diterapkan, dengan ketetapan-ketetapan, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kita percaya. Itu adalah rancangan Tuhan. Kita harus mendukung sebagai orang percaya. Sebagai orang yang tahu akan kebenaran, kita mendukung yang terbaik. Bahkan ketika vaksin ini sudah ada, masih banyak orang yang mengatakan vaksin itu beginilah, vaksin itu begitu, tidak usah divaksin. Kita sebagai orang percaya, benarkah kita menentang hal-hal yang seperti itu? Kita percaya bahwa siapapun yang Allah tempatkan
baik pemerintah, mereka orang-orang yang pandai. Saya selalu katakan, pernah saya berdiskusi dengan beberapa orang yang mengatakan vaksin itu beginilah, vaksin itu begitu. Satu hal yang saya katakan bahwa para dokter, para ahli biologi, ya, bahkan ahli-ahli penyakit, orang-orang farmasi, itu adalah orang yang memiliki kepandaian. Kita percaya saja. Karena kita bukan di bagian itu, kita percaya kepada mereka, mereka sudah diberikan kepandaian oleh Allah. Ya, pasti tidak ada kepala negara yang ingin negaranya ini hancur. Saya hanya katakan tidak ada negara yang ingin bahwa negaranya itu hancur. Apa yang sudah dia bangun kemudian dihancurkan dengan wabah seperti ini, tidak ada. Jadi satu hal yang kita harus lakukan sebagai orang percaya, kita menaati, mengikuti kehidupan kita sebagai warga negara. Ada hal-hal yang mengecewakan di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kalau kita melihat di dalam penanganan seperti ini, kemarin-kemarin ini, bahkan ada orang percaya yang menyalahgunakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Memanipulasi data, kemudian sosok ini korupsi, dana bantuan yang harus diberikan, itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita akan seperti mereka? Tidak. Tapi marilah kita mendukung apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Karena ketika kita melawan pemerintah yang ada, berarti kita melawan otoritas Allah. Kita tidak percaya kepada Allah ketika kita melawan pemerintah. Sehingga apa? Kalau kita membaca, kita merenungkan dengan baik apa yang dituliskan oleh Paulus, karena hidup damai, damai negaraku, damai bangsaku. Itulah yang diinginkan. Sehingga hak dan kewajiban kita sebagai orang percaya itu bisa terlaksana di dalam kehidupan berbangsa. Walaupun dalam keadaan, kalau kita berbicara tentang mayoritas dan minoritas, banyak hal yang dikecewakan oleh negara ini. Tapi kita percaya, ya, susahnya kita beribadah di tempat-tempat lain, kemudian hak-hak sebagai orang percaya agak dipangkas dan sebagainya. Tapi kita percaya, kita sebagai orang percaya kuat. Gereja sebagai wadah orang-orang percaya, Tuhan izinkan ada di muka bumi ini. Dan para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin sinode itu adalah wakil Allah untuk kita hidup di dalam bangsa dan negara. Apa yang harus kita kerjakan? Tetaplah ikut dalam aturan negara. Jangan jemu-jemu berbuat baik, hindarilah kejahatan. Sehingga apa? Ketika orang melihat kita sebagai orang percaya, mereka akan melihat kasih Allah dalam kehidupan orang percaya. Kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan berbangsa dan negara. Mari kita berlomba-lomba untuk mengerjakan hal ini, mempersiapkan diri kita. Baik di kehidupan berbangsa dan negara, kehidupan kita di gereja, kehidupan kita di pekerjaan, siapapun orang yang ada di kiri kanan kita, itu adalah otoritas Allah yang telah mengirim orang-orang itu untuk membantu dan untuk memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami lahir sebagai bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki negeri yang sangat indah, negeri yang sangat kaya dengan segala kekayaan alam yang dapat kami nikmati sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk bangsa ini, untuk para pemimpin yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf, biarlah Tuhan kasih karunia dan anugerah-Mu senantiasa melingkupi mereka. Sehingga Tuhan setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil itu bisa mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan para menteri-menteri, wakil menteri, bahkan juga Tuhan orang-orang pandai, orang-orang yang memiliki pendidikan yang sudah Engkau tempatkan di dalam pemerintahan. Kami percaya Tuhan, itu adalah rancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan berbangsa ini. Agar negara ini semakin maju, negara ini dapat mengatasi setiap masalah-masalah yang ada. Dan terlebih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk sudah hampir 2 tahun kami melewati masa pandemi. Tapi kami percaya Tuhan,
Engkau tetap menguatkan pemerintah kami, tim medis, orang-orang pandai yang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kesehatan bangsa ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau tetap memimpin mereka, berikan mereka kepandaian, kemampuan mereka untuk menjalankan tugas-tugas mereka seturut dengan kehendak dan kuasa-Mu. Jika ada hal-hal, oknum-oknum Tuhan yang menyelewengkan dana-dana, bahkan juga Tuhan yang berbuat jahat Tuhan terhadap kekuasaan dan wewenang yang sudah mereka miliki, biarlah Tuhan Engkau selesaikan dalam kehidupan mereka. Engkau pakai mereka, Engkau sadarkan mereka Tuhan untuk apa yang sudah mereka kerjakan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan kami Tuhan sebagai orang percaya, biarlah Tuhan Engkau kuatkan kami untuk tetap menjalankan hari-hari kami di dalam kasih dan rancangan Tuhan. Kami hidup sebagai warga negara yang takut akan Tuhan dan menghormati pemimpin yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya itu menguatkan kami, memampukan kami menjadi seorang warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Inilah kami, inilah doa kami di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.